Sebelum kita mulai materi hari ini, ya, sambil supaya kalian semangat, dan ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, ya. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu. Ingat kan lagunya? Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan. Ya, terima kasih. Kira-kira ada yang tahu nggak kita membahas apa sih yang berhubungan dengan lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, batas wilayah Indonesia. Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan berapa sih? Iya, dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini yang mau kita bahas mengenai posisi strategis Indonesia dalam poros maritim. Nah, ini dia. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kalian semua dapat menunjukkan batas wilayah daratan Indonesia. Yang kedua, kalian bisa membedakan mana itu zona teritorial, zona batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan wilayah udara Indonesia. Kemudian yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi penyebab masalah perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Nah, kenapa? Karena pada kesempatan ini kita akan menggunakan problem based learning, ya. Model pembelajarannya adalah berbasis masalah, ya. Oke, yang kelima, kalian diharapkan dapat menemukan cara penyelesaian dari masalah perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Kemudian yang keenam, kalian membuat laporan hasil identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dijelaskan, ya. Di sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, ini garis besar materinya, ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai batas daratan Indonesia yang tadi sudah sempat kalian sebutkan. Yang kedua, batas perairan Indonesia yang tadi terdiri dari apa nih? Zona teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan batas landas kontinen. Oke. Kemudian batas udara Indonesia, dan baru yang terakhir adalah mengenai permasalahan, ya, sengketa wilayah antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Oke,
Kemudian yang keempat, dari hasil penyelidikan kalian mencari informasi tadi, kalian buat laporan, ya. Kemudian yang keempat adalah kita akan sama-sama mengevaluasi dan membuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian, ya. Dan tambah juga nanti di poin keempat kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kita lanjut. Oke. Masih semangat kan? Alhamdulillah. Oke. Nah, saya nggak akan jelaskan panjang lebar mengenai materi kita karena nanti akan cukup menyita waktu. Saya sudah rangkumkan materinya. Ada di Sambal Edu. Silakan kalian buka video link yang tadi sudah saya berikan di WhatsApp grup kelas. Ya, boleh kalian buka, kalian baca di situ, kalian lihat, cermati mengenai batas wilayah Indonesia. Ya, baik itu batas daratan, batas lautan maupun batas udara. Ya, sudah bisa dibuka? Ya, nanti silakan dibaca ya, silakan dibaca, dicermati, dilihat-lihat, itu bisa dibolak-balik, bisa diputar-putar. Nah, kira-kira materinya sama seperti ini ya. Mengenai batas-batas wilayah Indonesia, ya sebelah utara itu Malaysia dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan Malaysia dan Samudra Hindia. Sebelah timur ada Papua New Guinea dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kurang lebih sama ya informasinya seperti ini. Ini batas-batas wilayah Indonesia yang tadi sudah kalian sebutkan. Apa saja? Ya, ini yang tiga. Kemudian selanjutnya mengenai batas udara. Nah, batas udara mengikuti batas daratan dan perairan Indonesia. Jadi yang di atas mengikuti yang ada di bawah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita nonton video dulu. Oke. Oke, silakan disimak videonya mengenai permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Pada intinya, sengketa sepadan dan likitan merupakan persengketaan yang melibatkan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap dua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan seluas 50.000 meter persegi dan Pulau Likitan seluas 18.000 meter persegi. Mengutip Laman Merdeka, sengketa ini mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara dua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Likitan ke dalam batas-batas wilayah. Indonesia dan Malaysia lalu sepakat agar kedua pulau tersebut dinyatakan dalam keadaan status quo, hanya saja berbeda pengertian. Pihak Malaysia membangun sejumlah resort pariwisata dikelola oleh swasta lantaran memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Pada tahun 1998, masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda memenangkan Malaysia. Blok A Barat dan sengketa wilayah yang melibatkan Indonesia dan Malaysia adalah Blok A Barat yang letaknya di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan pembatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Dalam tulisan yang dibuat Merdeka, persoalan ini muncul sejak akhir 1960. Tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru, di mana Pulau Sipadan dan Likitan masuk dalam wilayah pembicaraan tersebut. Negara tersebut juga menyebut bahwa Blok A Barat termasuk dalam, meski sengketa wilayah A Barat masih bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui
blok tersebut hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Hal itu menurut pakar hukum internasional Indonesia Hasim Jalal seperti dalam tesis konflik Indonesia-Malaysia dalam kasus Ambalat menjelaskan, Blok Ambalat merupakan peradilan dari wilayah Kalimantan Timur sesuai dengan aturan landas kontinen dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1980. Perairan Natuna. Selain wilayah darat, sengketa air juga tengah membeli Indonesia. Yang paling nyata di depan mata jelas adalah perairan Natuna. Melansir laman Liputan 6, klaim wilayah perairan Natuna antara Indonesia dan Tiongkok diawali dengan masuknya sejumlah kapal nelayan Tiongkok yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Terlebih saat itu dikawal oleh kapal penjaga pantai Tiongkok. Alhasil, alur klaim pun tidak terhindarkan. Seperti diketahui dalam konteks Natuna, Indonesia berpegang pada ZEE, sementara Tiongkok menjadi 9 line sebagai patokan, menyatakan perairan Natuna Indonesia merupakan wilayah. Menurut pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan kapal-kapal Tiongkok melakukan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sebagai pengingat, ZEE Indonesia tersebut ditetapkan oleh hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982. Perairan Tanjung Datuk Sambas. Pada tahun 2012, pemerintah Malaysia melakukan aktivitas pembangunan visual di kawasan perairan Indonesia, tepatnya di Tanjung Datuk, Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, perbatasan Kalimantan Barat. Mengutip laman Liputan 6, pembangunan tersebut diurus oleh petugas navigasi perhubungan laut. Pemerintah Indonesia jelas mengklaim pembangunan mercusuar itu melanggar batas wilayah Republik. Beruntung, pihak TNI Angkatan Laut dapat menghentikan aktivitas pembangunan yang dilakukan Malaysia. Pulau Sebrading. Menurut laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 2020 lalu, seperti dilansir Kompas.com, di pulau tersebut tidak ada borderline atau garis lintas batas yang benar-benar jelas. Yang ada hanya patok-patok saja. Kenyataan itu berakibat banyak warga dari luar negara yang ingin melintasi batas kedua negara setiap saat. Disebutkan, wilayah Pulau Sebrading di bagian utara masuk dalam wilayah Malaysia, sementara wilayah bagian selatan masuk teritori Liputan 6. Di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, di Pulau Sebrading ditemukan sejumlah patok perbatasan yang memasuki wilayah Indonesia sejauh 84 hektar. Sementara patok perbatasan di desa Cirokot dan Sumantipal di Kecamatan Bugis Pogong, sejumlah patok ditemukan berada di wilayah Malaysia. Itulah sejumlah wilayah Indonesia yang diketahui pernah atau tengah mengalami konflik sengketa. Bagaimana menurut kalian? Baik, dari video yang sudah kalian simak tadi, apa sih permasalahan sengketa wilayah yang pernah terjadi Indonesia dengan negara tetangga? Coba, tadi apa aja? Ya, sengketa Sipadan dan Liputan. Apa lagi? Perairan Natuna. Kemudian sengketa di Blok Ambalat. Apa lagi? Pulau Sebrading. Ya, betul. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang pernah terjadi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Kalau Sipadan dan Liputan antara Indonesia dengan negara mana? Malaysia. Nah, ini ya, tadi kira-kira kita identifikasi yang sudah kalian tadi sebutkan, ya. Kalau sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia juga. Kemudian Pulau Sebrading antara Indonesia dengan Malaysia juga di Kalimantan. Kemudian sengketa perairan
Tanjung Datuk Sambas antara Indonesia dengan Malaysia juga. Ya, sama-sama di Kalimantan. Kemudian yang terakhir adalah perairan Natuna. Sengketa perairan Natuna antara Malaysia dengan China, Tiongkok. Kenapa? Kok kebanyakan Malaysia ya? Kenapa kebanyakan Malaysia? Karena berdekatan secara darat atau perairan. Dua-duanya. Perairan juga, daratan juga. Nah, kalau yang terakhir, perairan Natuna ini adanya di Laut Cina Selatan. Makanya kita sering bersitegang dengan Cina atau Tiongkok ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke. Tadi saya akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Kelompok Fahmi dan kawan-kawan membahas tentang sengketa dan kita. Kemudian kelompok Yuni dan kawan-kawan akan memilih sengketa amalan. Kemudian kelompok Faiz, ya, oke. Yang Cina sendiri ya. Yang dua konflik dengan Malaysia. Yang satu Faiz, oke, dengan Cina. Ya. Sebelum itu, biar semangat. Oke. Nah, buat nilai kelompok sesuai dengan identitas kelompok dan masalah yang dibahas. Nanti. Bisa kalian pikirkan dulu mau bikin yel-yel kayak apa ya? Sambil nanti kalian cari ini, ya, dengan permasalahan yang akan kalian bahas. Disesuaikan yel-yelnya, harus sesuai dengan permasalahannya, ya. Ini nanti kalian bisa, boleh silakan didiskusikan dulu. Kira-kira 2 menit mau bikin yel-yel kayak apa? Simpan dulu untuk sekarang. Diingat-ingat nanti ya. Nah, ini langkah selanjutnya ya. Setelah kalian sudah di bagian kelompok, saya sudah berikan lembar kerjanya ya. Masing-masing kelompok sudah ada lembar kerjanya dan bahan ajarnya. Di situ bahan materi ya, semacam modul ajar. Boleh kalian baca-baca di situ. Nah, kemudian kalian diskusikan masalah yang tadi sudah kalian pilih, ya. Boleh dibuka handphonenya, cari di Google, cari di YouTube, atau cari di buku geografi yang sudah kalian punya, atau dari bahan pembelajaran yang sudah saya kasih. Silakan kalian diskusikan, ya. Kemudian setelah itu kalian cari apa sih penyebab masalahnya, kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari sengketa wilayah itu, ya. Kemudian bagaimana solusinya, dan tuliskan hasil diskusi kalian. Kalian boleh langsung tempelkan hasilnya di karton dan peralatan yang sudah ada ya, sudah disediakan. Silakan dikerjakan, buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin, seindah mungkin, tapi jangan lupa konten isinya juga harus diperhatikan. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan digunting, ditulis juga boleh. Kalau yang perlu kertas, saya ada kertas, mau ditambah
setiap kelompok. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Ya, silakan dikerjakan. Yuk, semangat.